Pulau Bali tidak hanya tempat-tempat indah yang akan ditemui. Kerajinan-kerajinan indah dan bernilai seni pun banyak sekali dihasilkan di pulau ini. Seperti kerajinan-kerajinan keramik yang dihasilkan oleh warga Desa Pejaten, Tabanan, Bali. Sudah lebih dari setengah abad, Desa Pejaten terkenal sebagai desa gerabah. Awalnya, kegiatan utama warga Pejaten adalah membuat genteng. Kegiatan ini kemudian berkembang menjadi kerajinan keramik. Salah satu pelopor pembuatan keramik ini adalah Tantri Keramik. Jadi konsep kita bagaimana membuat satu barang di mana ada dua, jadi kita kombinasikan antara fungsi dan seni. Keramik buatan Tantri menggunakan tanah campuran. Bahan tanah didapat dari luar Bali karena sumber daya tanah di Pejaten sudah berkurang dan langka. Di mana material-material tanah itu kita dapatkan di Jawa, ada kaolin dari Belitung, kemudian ke smart whiting, itu semua kita ambil di Jawa, kemudian kita buat komposisi tertentu menjadi sebuah adukan, jadi berupa tanah yang kita sebut dengan clay. Sebelum dibentuk, clay terlebih dahulu diaduk dengan mesin penggiling supaya tanah jadi padat dan tidak ada rongga udara dalam tanah. Ada dua cara macam proses pembentukan clay. Pertama adalah throwing. Clay dibentuk dengan menggunakan tangan di atas meja bundar yang berputar. %85 rasanya wanita, ya, dan sisanya itu mungkin pria. Nah, di situ karena kita dalam hal throwing, jadi salah satu pekerjaan itu adalah putar, itu lebih ini telaten kalau perempuan untuk menanganinya. Dan untuk mereka yang terjun ke bidang keramik itu kok kebanyakan wanita gitu. Yang kedua adalah casting atau dicetak. Di proses ini tanah dicairkan terlebih dahulu dengan menggunakan mesin mixer. Setelah keramik terbentuk, tahap selanjutnya adalah dekorasi. Dalam kondisi setengah kering, keramik diukir atau ditempel ornamen tertentu seperti ikan, kadal, kodok, dan lain-lain sesuai pesanan. Tahap dekorasi adalah tahap yang sangat penting untuk menampilkan. Yang paling rumit biasanya kita ketika piring itu sangat lebar, ya, jadi itu yang memang agak sulit di dalam pembentukan, di dalam drawing. Kalau masalah ornamen rasanya semua bisa dikerjakan karena rasanya 100% jadi handmade ya. Proses akhir adalah pembakaran. Proses pembakaran ini dilakukan selama 8 jam. Pembakaran pertama dengan suhu 800 derajat Celcius. Proses pembakaran ini disebut biskuit. Pembakaran selanjutnya adalah glasir. Sebelum dimasukkan ke dalam tungku, keramik dicelupkan ke dalam pewarna. Untuk pembakaran glasir suhunya lebih besar, sekitar 1250 derajat Celcius. Proses yang panjang ya, terbayar dengan hasilnya yang penuh keindahan. Tak heran kalau pasar mancanegara juga.
sekarang ini sebagian besar jadi sudah ekspor. Kira-kira 85% kita ekspor, 15% ke lokal. Jadi ekspor itu yang banyak, jadi hampir ke Amerika, kemudian ke Prancis, ada juga Jepang, dan akhir-akhir ini Jepang yang pasarnya bagus. Gitu. Jadi kalau untuk lokal, jadi sebenarnya kita inginkan juga ada kenaikan lah untuk penjualan di lokal, karena apa, kita lihat banyak lokal ini yang memang sebagian besar mereka gunakan produk-produk dari luar, jadi padahal kualitasnya juga tidak jauh berbeda. Ya, ironis memang, sementara orang asing sibuk mencari kerajinan buatan Indonesia, kita sebagai anak bangsa malah bangga beli kerajinan dari negara lain.